Ya, Jajaras kembali di program acara Happiness Moment di kesempatan sore hari ini masih bersama dengan Ibu Salim Mataheru dengan temanya adalah 1 jam saja untuk kita berjaga-jaga dan berdoa bagi kota dan bangsa kita tercinta nih Jajaras. Dan masih terbuka nih line interaktifnya di 085724011372 di 085724011372 dan terus tetap akses live streamingnya di lovejogja.online. Kali ini kita sama-sama dengarkan kembali sering kebenaran firman Tuhan bersama dengan Ibu Salim bagaimana 1 jam saja itu bisa menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Lewat Tuhan untuk kita sama-sama berdoa dan berjaga-jaga bagi kota dan bangsa kita yang tercinta. Silakan. Ya. Seperti yang saya sudah share dan saya di sini ada dengan seorang hamba Tuhan juga, Pak Haryadi Baskoro. Beliau akan bantu kita untuk juga memahami lebih jauh lagi apa sih dan mengapa sih Tuhan minta kita 1 jam harus berdoa, 1 jam harus meminta sesuatu dari Tuhan. 1 jam tuh ada makna apa ya? Kita dengar lebih jauh lagi dan saya rindu saudara tangkap sesuatu saat hambanya ini sampaikan pesan roh ini. Saudara tangkap dan saudara semakin dikuatkan sehingga iman saudara begitu sangat hebat di tengah-tengah situasi yang memang menakutkan ini. Amin. Haleluya. Silakan hambanya. Ya. Ya, karena begini ya. Itu seperti nampak Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa 1 jam itu kan angka yang kecil ya dibandingkan dengan berapa jam yang kita pakai buat zaman sekarang. Ibu-ibu nonton sinetron itu bisa 3 jam, bisa 5 jam, yang buat kerja 8 jam. Jadi kalau kita bandingkan dengan itu, apalagi dibandingkan dengan seluruh kehidupan kita, yang Yesus bilang 1 jam itu angka yang sangat kecil. Nah, belum lagi misalnya begini, kalau kita bandingkan, ini bicara soal berkat ya, berkat yang Tuhan berikan kan bukan hanya uang. Kita dapat 1 juta per puluhannya berarti 100.000, betul? Cuman berkat yang diberikan Tuhan kan bukan hanya uang. Kita nggak pernah berpikir bahwa waktu itu adalah berkat Tuhan. Sekarang kalau dalam 1 hari kita diberi waktu, bisa bernafas, bisa ini 24 jam. Pernahkah kita persepuluhan waktu? Kalau dari angka, kalau mau hitung-hitungan ya, persepuluhan aja, itu 1 jam masih kurang loh. 2,4 jam dari 24 jam bukan? Jadi ini hal yang kecil saja, kadang-kadang kita nggak mau lakuin, padahal yang dibandingkan dengan berkat yang Tuhan berikan itu sangat berlimpah-limpah. Nah 1 jam juga berbicara bahwa apalagi pendoa mesti push ya, pray until something happen. Jadi betul. Kalau 1 menit 2 menit jangan berhenti situlah, minimalnya 1 jam pokoknya. Kira-kira ya, jadi memang artinya dan juga kita seperti menginvestkan diri kita, waktu kita untuk Tuhan itu luar biasa ya. Dan gini, saudara udah pernah coba belum atau nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa? Saya percaya itu akan menembus 1 jam gitu. Karena dalam hadirat Tuhan itu kita itu dapat beban ilahi dan kita itu menyembah Tuhan, roh kita terbakar menyembah Tuhan dan doa-doa itu ngalir karena hati Tuhan. Nah itu mungkin yang akhirnya mengapa Tuhan suruh murid-muridnya tidak dapat berjaga-jaga 1 jam saja gitu. Jadi dan sejarah juga mencatat bahwa bencana yang terjadi itu akan harusnya menjadi pendorong pembangunan rohani. Jadi pada tahun 1918 sampai 1920 itu ada wabah yang jauh lebih dahsyat ketimbang COVID sekarang, yaitu Spanyol influenza, flu Spanyol. Itu waktu 1918 itu sampai 50 juta penduduk orang di dunia yang meninggal. Di Indonesia itu 4,7 juta. Jadi jauh lebih dahsyat. Tapi kita lihat sejarah mencatat bahwa di tahun-tahun itu juga lahir gerakan kesembuhan ilahi, karismatik, pencurahan Roh Kudus. Itulah masa-masanya. Ada Smith Wigglesworth, ada John G. Lake, ada William Branham, ada hamba-hamba Tuhan. Kesembuhan itu lahirnya dari situ, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa. Smith Wigglesworth itu berdoa per 15 menit. Setiap kali 15, makanya dia di dalam sejarah pelayanannya 14 kali orang mati dibangkitkan dalam pelayanan Smith Wigglesworth. Itu di masa-masa terjadi bencana jauh lebih dari COVID, zaman Spanyol influenza itu, itu lebih mengerikan. Dan bencana itu mendorong orang-orang berdoalah yang akan dibangkitkan. Tapi orang-orang yang putus asa. Dan kenapa 1 jam? Kalau 1 jam itu porsi doanya tidak bisa untuk dirinya sendiri. Betul.
Nah, Yesus itu kesedihannya itu bukan sedih karena mikirin dirinya, dia Ya. sedih karena mikirkan manusia, Yes. seluruh umat manusia sepanjang abad, Ya. sepanjang zaman yang harus dia tanggung. Jadi hari ini ada orang, ada jenis-jenis tangisan. Ada orang menangis karena dia stres dengan dirinya. Itu tangisan yang paling dasar. Tangisan Yesus itu tangisan belas kasihan. Doa dia 1 jam yang dia maksudnya doa bukan untuk dirinya aja, berdoa syafaat untuk jiwa-jiwa. Ya. Kalau bicara berdoa untuk orang lain 1 jam itu masih kurang sekali. Ya. Kenapa Paul Yonggicho, kenapa hamba-hamba Tuhan itu berdoa 4 jam, 5 jam? Karena pokok doanya bukan untuk dirinya aja. Nah, hari ini COVID ini menantang kita. Kita mau mengerang untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Oh, Tuhan sudah tebus. Ya. Kita doakan tetangga, kita Ya. doakan gimana orang-orang yang berapa ratus orang yang meninggal tidak di dalam Tuhan. Ya. Itu yang harus kita doakan. Ya. Dan itu nggak cukup ya 1 jam. Ya. Betul. Maaf, saya kok agak marah-marah besarnya. Ya, itu membakar spirit, membakar roh kita. Karena cengeng banget kalau kita hanya bisa, oh Tuhan tolong saya, itu 1 menit ya. Lalu aku minta selamatkan saya, itu 2 menit ya. Lalu kemudian aku juga minta keluarga aku diselamatkan, 3 menit. Sementara Tuhan lagi kasih kita hati untuk terbakar bagi semua orang. Memang benar ya, kesaksian di Spanyol itu betul, bahwa ada kejadian yang terjadi supaya roh kita dibakar sebagai anak-anak Tuhan. Makanya begini Pak, saya kembali ke firman Tuhan ya. Waktu Yesus datang sampai 3 kali, murid-muridnya masih tertidur. Ya. Dan akhirnya betul yang terjadi adalah mereka karena nggak punya persiapan dalam roh doa tadi, Tuhan berkata, mengapa engkau nggak bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Makanya mereka waktu Tuhan ditangkap jadi takut sendiri, Ya. jadi gelisah sendiri. Dan mereka bahkan saat Tuhan ditangkap, bukan cuma itu, saat mereka melihat Yesus itu dibawa dan mau disalibkan, bahkan murid-muridnya semua lari. Nah ini kenapa? Karena tidak ada persiapan doa Ya. 1 jam. Betul. Yes, haleluya. Saudara di studio boleh bertanya, dan juga yang live di FB bisa bertanya juga ya. Oke, ya silakan hambanya, Ya. Pak Anton. Ya, baik Bu, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke, Jadi kita yes. sembari berinteraktif dengan Joshua Lover yang sudah menanti bahkan mendengarkan program ini dari awal. Yes. Yang pertama atas nama Albert Yapo yang ada di Wamena nih Bu. Oke, shalom Albert Wamena. Yapo bertanya seperti ini, apakah dengan adanya wabah virus corona yang terjadi sekarang ini, Tuhan sedang mau membangkitkan pasukan-pasukan doa untuk berjaga dan berdoa bagi bangsa ini? Tapi bagaimana jika banyak umat Tuhan yang tidak sadar akan hal ini? Oke, silakan Pak Baskoro. Ini tadi kesaksiannya ya. Ya, Roh. barusan tadi sudah saya sampaikan bahwa dari bencana flu Spanyol tahun 1918 itu justru lahir kebangunan rohani, Yes. lahir penginjil-penginjil, Ya. kesembuhan ilahi dari situ. Karena kalau kita lihat sejarah ya, tahun 1900-an itu gerakan Pentakosta muncul, itu ada tokoh-tokoh Pentakosta. Tapi kemudian ada semacam akselerasi, sehingga dari gerakan Pentakosta tahun 1900-an itu kemudian muncul gerakan karismatik yang kemudian tercurah bahwa Roh Kudus bukan hanya soal berbahasa roh, tapi juga soal berkarunia Roh Ya. Kudus, soal mendoakan orang, Ya. soal mujizat. Ya. Rupanya ada satu faktor yang mengakselerasi pekerjaan Tuhan itu, yaitu bencana flu influenza 1918 itulah pemicunya. Artinya begini, seperti Bu Salen sering katakan bahwa ini COVID ini bukan nasib, ini peluang, Ya. ini waktu Tuhan Ya. untuk kita bangkit. Kairos ya Pak. Kairos ya. Kairos. Oke, Iya. waktunya Tuhan. Sehingga yang penting kita melihat, yang penting kita sadarkan gereja Tuhan bukan melihatnya sebagai penderitaan atau nasib atau keputusasaan, justru Ya. peluang. Karena Ya. peluang itu muncul ketika ada masalah. Ya. Yusuf itu dipakai di tengah Mesir karena Mesir menghadapi masalah. Ya. Nah, Indonesia ada COVID supaya gereja Tuhan muncul. Di mana Yusuf itu? Ya. Kan Ya. harus begitu. Dan saya percaya Wamena akan bangkit. Wamena ya, Wamena harus bangkit karena semua kejadian yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan, kebaikan buat kita adalah kita bisa akhirnya terbakar dalam api roh untuk menyebarkan Injil Tuhan sampai semua orang dipulihkan. Haleluya. Tuhan berkati Wamena. Oke, Ya. selanjutnya Ya, ya. dan berikutnya atas nama Ari Samsul di Aceh Bu. Oke, Aceh, Shalom Aceh ya. Pertanyaannya seperti ini, dengan adanya COVID-19 ini banyak yang membuat anak-anak Tuhan itu semakin malas karena semua aktivitas di rumah dan online, bukan mencari Tuhan tetapi seperti menghabiskan waktu dengan televisi,
games dan lain-lain, dan saya adalah salah satunya. Ini pengakuan jujur. Lalu pertanyaan seperti ini, bagaimana saya memulai sikap untuk kembali mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Saya percaya saudara waktu dengar program ini, saudara dipakai Tuhan memberkati Aceh ya. Jadi puji Tuhan ada pengakuan, karena pemulihan itu pengakuan ya. Keterbukaan. Dan saya percaya roh saudara dibangkitkan, Aceh akan dipulihkan. Stop untuk main game, ambil 1 jam berdoa, ambil 2 jam berdoa, ambil waktu yang ada untuk berdoa, menyembah Tuhan. Karena orang yang berdoa juga kekuatan yang baru dia akan terima, kekuatan yang segar akan dia lihat, dan Tuhan akan berikan dia satu penglihatan roh yang membuat dia akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Kita doakan Aceh, kita doakan saudara yang ada di Aceh yang bertanya, saudara akan dipakai Tuhan dengan mata roh yang tajam. Aceh akan bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, dan berikutnya atas nama Devi Deborah yang dari Tangerang. Oke, Tangerang, Shalom. Ya. Bagaimana menemukan janji Tuhan di tengah situasi yang seperti ini? Karena jika saya sudah berdoa namun seringkali tidak mendapatkan apa-apa. Oke, silakan Pak Baskoro. Ya, janji Tuhan ada di dalam Alkitab. Tuhan sudah sampaikan ada ribuan sebetulnya janji. Cuman memang ada janji yang memerlukan syarat yang harus digenapi. Contoh misalnya jawaban doa, itu berarti memerlukan syarat, yaitu berdoa. Nah, ada banyak sekali janji yang kenapa kita tidak mengalami di dalam hidup kita, karena kita tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nah, ada banyak syarat, makanya sebetulnya kalau bicara janji, dari hal salib itu saja, itu penebusan yang all in ya. Bukan hanya ditebus dari dosa, tapi kita ditebus dari apa? Sakit penyakit. Karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kita ditebus dari apa? Kemiskinan. Karena yang digantung, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib dan seterusnya. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Jadi penebusan, bicara soal salib saja, ini bicara janji-janji yang full, baik berkat masa kini maupun masa depan di kekekalan. Nah, cuman yang kita perlu pelajari adalah syarat-syarat apa yang kita harus memenuhi untuk meraih janji itu. Nah, doa, termasuk hari ini doa yang tekun, doa itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan janji itu. Gitu. Jadi kita melihat doa ini adalah bagian dari cara, dari tuntutan yang Tuhan berikan supaya kita menerima janji-janji Tuhan. Jadi kita semangat dong. Bahkan kita harus berlomba-lomba. Iya, betul. Dan saya teringat di Galatia 5 ayat 5 berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ini luar biasa. Jadi doa itu buat kita tuh punya harapan bahwa ada Tuhan, dan semua sudah Tuhan selesaikan di kayu salib, seperti Pak Baskoro tadi sampaikan buat kita. Bahwa betul firman Tuhan berkata bahwa kenapa dia mati di kayu salib? Ya karena semua sudah beres gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut lagi. Kita ini sedang melanjutkan estafet apa yang Tuhan kasih dalam roh kita untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dengan doa-doa kita. Ini luar biasa. Jadi memang roh saudara harus terus dibangkitkan. Apa yang harus dilakukan? Ya ambil kembali beban ilahi dalam roh doa. Karena dengan doa engkau punya telinga untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Mata roh saudara juga akan tajam untuk tahu apa yang jadi visi roh untuk saudara. Haleluya. Yes. Ya, dan penanya berikutnya Bu atas nama Esther Limbong yang ada di Manado. Oke, Shalom. Sekalian akan juga bacakan penanya atas nama Irawati Kapan, karena pertanyaannya mirip. Oke. Dari daerah yang sama. Ya, Esther Limbong di Manado dan Hirawati Kapan di Makassar. Nah, Esther Limbong di Manado bertanya seperti ini, bagaimana untuk bisa membangun kekuatan doa setiap hari yang tidak hanya berdoa biasa-biasa saja, namun berdoa dengan sungguh-sungguh? Lalu pertanyaan dari Hirawati Kaban dari Makassar bertanya seperti ini, seringkali berdoa itu menjadi bagian rutinitas dan hal yang biasa dilakukan sehingga saat berdoa sudah tidak ada rasanya. Nah, bagaimana bisa memulai berdoa seperti yang Ibu sampaikan tadi? Oke, nah sederhana sebenarnya. Kalau kita itu berdoa karena kita butuh Tuhan, kita mau ketemu dia, saya percaya kita nggak doa seperti orang yang hanya sekedar rutinitas. Kalau saudara butuh sesuatu, saya kan percaya saudara akan mencari dan mendapatkan karena saudara butuh. Itu beda sekali saudara. Tapi kalau cuma sekedar saja karena sudah terbiasa, contoh ya, kalau saudara sudah terbiasa makan, nggak makan kan
jadi repot perut tengahnya. Tapi karena Pak Saudara harus stop makan karena saudara ada kerinduan berpuasa, itu berbeda. Karena kerinduan berpuasa itu buat saudara sampai akhirnya nggak punya keinginan untuk mau makan. Nah sama dengan doa seperti itu. Kalau ada keinginan doa, saya percaya saudara akan menikmati benar-benar doa yang mengalir dari hati Tuhan. Mengapa Tuhan tegur murid-muridnya nggak bisa bertahan 1 jam? Karena mereka hanya mikirin capek mereka. Datang sama Tuhan, Tuhan suruh ikut duduk situ, ya datang ikut duduk, tapi tidak masuk ke dalam. Ini yang bahaya. Kadang kita ikut doa, ayo doa rame-rame jam 9 jam 10 kajian 3 menit ya. Saya rasa kalau doa 3 menit ini bukan doa saudara. Ini berucap-ucap. Karena kalau doa itu adalah terobosan. Doa itu adalah satu penaklukan diri kita untuk menarik roh Tuhan, menarik hatinya untuk kita. Saya semalam berdoa jam 10 sampai jam 11 karena wanitanya Allah ada kegerakan doa kita 15 hari ke depan sampai tanggal 15 besok. Saya merasakan benar-benar Tuhan hadir, dan betul doa itu nggak egois. Doa itu akhirnya doa itu semua bangsa, doa untuk semua orang yang lagi menangis, bagi semua orang yang sedang mengeluh atau berteriak karena keluarganya ada yang meninggal sakit penyakit ini. Ada beban ilahi yang keluar dari roh untuk berdoa bagi orang lain, dan itu yang Tuhan inginkan. Silakan Pak Baskoro tambahkan sesuatu. Ya, jadi Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa berdoalah dengan segala jenis doa. Nah, jadi doa itu sendiri, Alkitab, Yesus dan para hambanya itu mengajarkan ada bermacam-macam. Nah, sehingga kalau dari bermacam-macam doa ini, nah itu 1 jam cukup itu. Contoh misalnya ada doa permohonan. Nah, kita udah tahu ya doa permohonan. Doa permohonan nggak cukup hanya dengan memohon ini dan itu, tapi harus ada doa kita berdialog sama Tuhan. Ada 2 ya, doa memohon, doa berdialog sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan bicara juga, God speaks today. Jadi makanya dalam doa ada unsur saat teduhnya. Jadi ada bukan hanya menyodorkan nih pokok-pokok doa 1, 2, 3 itu mungkin dibaca nggak sampai 1 jam. Tapi ini kan mesti ditanyakan, ini benarkah ini begini Tuhan? Nah, kalau mau dengar suara Tuhan bisa dong 1 jam. Bisa 2 hari ini nggak berhenti berdoa. Doa dialog namanya. Lalu ada doa penyembahan. Kita mesti mendekat sama Tuhan, itu kan ada worship. Lalu ada doa bahasa roh. Kita kan Rasul Paulus berkata berdoa dengan akal budi, berdoa dengan bahasa. Karena doa bahasa roh itu membawa kita kepada satu jenis doa yang kalau kita baterai habis itu kayak ngecharge. Karena siapa yang berdoa dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri karena Roh Kudus. Nah, jadi sudah banyak tadi udah ada doa permohonan. Permohonan pun macam-macam. Permohonan untuk diri sendiri, kalau permohonan untuk orang lain namanya syafaat. Nah, kita hanya berdoa memohon untuk kepentingan saya dan saya, itulah. Makanya berdoalah syafaat. Nah, kalau berdoa syafaat, kalau kita bersyafaat mendoakan gereja-gereja dari Sabang sampai Merauke, itu 1 jam nggak cukup. Doa syafaat, doa permohonan, doa dialog tadi ya. Doa dialog itu dengar-dengaran suara Tuhan, wah itu butuh waktu tuh. Sampai Tuhan kasih penglihatan, sampai Tuhan kasih suara. Lalu doa dengan bahasa roh tadi. Lalu banyak doa yang lain, ada doa iman. Di dalam doa itu lebih mengarah kepada doa yang profetik, di mana ketika kita berdoa sampai mendengar suara Tuhan, lalu ucapkan itu. Nah, itu satu jenis doa yang lain lagi. Belum lagi ada namanya doa peperangan. Nah, doa peperangan itu bermacam-macam. Intinya begini deh. Makanya mungkin Bu Salin perlu kembangkan School of Prayer ya. Karena kalau kita berdoa dengan apa yang diajarkan Tuhan, itu banyak sekali. Belum lagi bicara berdoa menurut pimpinan Roh Kudus. Itu nggak cukup 1 jam. Siapa tahu di dalam doa ada teman saya ketika dia berdoa, dia dengar suara Tuhan, dia dapat penglihatan begini. Ada ibu dan 3 anaknya yang sedang menangis-nangis di dalam doa itu. Lalu dia tanya, ini apa ini? Lalu Tuhan bicara, pergi ke ibu ini. Ya memang dia punya anak. Nah, ketika dia taat, dia pergi sambil doa loh. Sambil di jalan, dia nemui ibu itu, ternyata ibu itu sedang kelaparan. Nah, itu doa, satu jenis doa profetik, satu jenis doa di mana kita berdoa di dalam Roh Kudus. Kalau yang begitu itu 1 jam kurang. Gitu loh. Jadi kenapa kita berpikir 1 jam kok kebanyakan? Karena cara berpikir kita
kekristenan sebagai liturgis atau sebagai tradisi agamawi, sehingga doa jadi berat karena loh ini orang liturgi 1 jamnya udah stres. Tapi kalau kita melihat ya bahwa doa itu Jadi, sesuatu pengalaman yang betul, makin dalam bersama Tuhan. kayak pemaksaan ya Ini Pak ya. 1 jam 2 orang. Gitu. Ini makanya seperti Pak Anton bilang, tema 1 jam tapi bisa sampai 4 jam. Karena hadirat Tuhan begitu sangat membakar kita juga untuk memberkati saudara. Nah, makanya begini juga, Yes. kita mesti dinamis di dalam berdoa. Ya. Kalau tidak punya kamar doa ya tidak selalu di kamar doa, no problem. Bisa berdoa sambil jalan. Yes. Makanya karunia doa bahasa roh itu penting sekali. Sebab pada waktu kita naik motor, naik mobil, di mana tetap berdoa. Smith Wigglesworth itu dia berdoanya ketika dia pelayanan, dia nggak ada waktu doa khusus. Ya. Tapi dia menggunakan sepanjang jam untuk berdoa. Yes. Karena berdoa yang sangat dinamis. Ya. Seperti itu. Yes. Dan betul, doa itu nggak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, saya pernah saudara, ini kesaksian roh saya. Waktu kami pelayanan di Kalimantan kemarin ya, saya lihat suami saya sudah tidur di kamar hotel, dan maaf karena saking capek ngorok-ngorok. Ya, saya rasa kalau saya doa worship ini tentu mengganggu. Jadi saya akhirnya masuk kamar mandi. Saya, Tuhan, aku ingin bertemu Engkau di sini, dan saya doakan kuduskan kamar mandi. Saya ambil handuk, saya taruh di lantai, dan saya saya saka, saya bow down, saya berdoa menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan lebih dari 1 jam 2 jam karena Tuhan hadir. Nah, ini yang saya katakan bahwa Tuhan selalu hadir kalau roh saudara ikut Tuhan dan mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Apakah tadi waktu saya doa di toilet Tuhan nggak ada? Tuhan ada. Karena Tuhan selalu tahu hati kita. Ada kadang-kadang kita juga mungkin membatasi doa kita karena ruang dan waktu. Ya kan, ini kamar doa, ini banyak orang, ini aduh rumahku ini saya nggak bisa doa karena begini. Sebenarnya kembali ke hati kita gitu ya, untuk bertemu dengan Tuhan. Saya rasa jawaban ini akan mengkomplitkan kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau buat saudara lakukan hari ini. Haleluya. Baik, lalu lanjut berikutnya atas nama Deborah Nia yang ada di Bandung. Oke, Shalom Bandung. Nah, Yes. bagaimana menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan dengan kondisi yang terjadi sekarang ini? Karena banyak dampak yang dialami dengan soal kehidupan, khususnya penghasilan dan lain sebagainya, meskipun saya sudah berdoa. Doa seperti apa? Boleh saya tanya? Karena kalau kita doa tadi yang tadi Pak Waskoro udah sampaikan begitu sangat komplit ya. Doa yang sungguh-sungguh tidak akan membuat saudara khawatir loh. Sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh tidak akan membuat saudara khawatir. Kenapa Yesus kembali berdoa sampai 3 kali bertemu dengan muridnya dan mereka masih tidur? Dia merasa gelisah hati. Gelisah itu buat dia untuk berdoa, saudara. Ini satu contoh yang luar biasa. Tuhan merasa hatinya sangat gelisah dan bahkan beban yang membuat dia mau mati rasanya. Dan apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Sehingga waktu orang-orang menangkap dia, udah waktunya untuk dia harus menyerahkan diri, karya Allah terbesar untuk selamatkan kita, dia tetap jalani dengan sukacita. Karena apa? Pandangan dan fokusnya adalah hanya kepada Bapaknya di surga. Dan ini yang saya katakan tadi. Kalau saudara benar-benar bilang berdoa, doa seperti apa? Gitu. Silakan Bapak Skora tambahkan hal ini. Ya, jadi Ya. ini makanya penting sekali untuk kita menemukan doa yang tepat Yes. untuk situasi yang tepat. Kalau kekhawatiran itu berarti yang kita perlu kembangkan apa? Doa iman kan? Ya. Nah, doa Yes. iman itu adalah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Yes, Tuhan. right. Makanya berdoanya harus berdoa memohon firman. Ya. Nah, firman itu ada firman yang tertulis di Alkitab dan ada firman yang langsung dari Rema. Roh Kudus yang Yes. sering disebut rema itu. Ya. Iman timbul dari pendengaran. Berdoalah sampai Tuhan bicara. Betul. Ya, doa iman. Lalu apalagi doa yang relevan dengan soal kekhawatiran? Doa peperangan. Karena kekhawatiran itu jelas bukan dari Roh Kudus. Iya. Kalau bukan dari Roh Kudus, dari roh siapa? Ya. Ya dari roh setan itu. Nah, Ya. makanya kita harus tengking itu. Harus tengking roh khawatir, roh itu dan Yes. sebagainya gitu. Haleluya. Jadi kita bisa melihat ya, doa itu adalah di satu sisi adalah cara untuk kita mengatasi. Maka doa itu sangat efektif. Maka doa kan disebut senjata kita. Betul. Senjata kita. Dan jadikan doa itu sebagai solusi untuk kita menyelesaikan apa saja bisa kita selesaikan dengan doa. Iya. Jadi mungkin adalah cara gimana supaya bisa dapat doa yang benar.
memang pertama datang sama Tuhan, pikiran saudara harus dibuang dulu yang nggak penting. Kalau saudara berdoa masuk dengan pikiran yang khawatir, pikiran yang takut, saya rasa doa saudara tuh sampai di langit-langit aja dan jatuh gitu. Tapi kalau doa yang sungguh-sungguh itu akan tembus segala sesuatu yang penghalang, apapun itu akan tembus, karena roh saudara memang ingin cari Tuhan. Jadi sangat sederhana. Doa, betul udah doa yang seperti apa? Mungkin saudara lagi berdoa tapi hanya rutinitas, ya, hanya sebuah memang seperti laporan, permintaan. Nah sekarang doanya lain, doanya adalah satu doa yang benar-benar lahir dari gairah, passion, mau mendapatkan Tuhan. Nah ini paling penting, mau mencari Dia. Contoh, anak kita hilang. Kalau anak kita hilang, kita akan cari dia dengan berusaha apapun untuk menemukan dia kembali. Nah sama, kita ingin mencari damai sejahtera kita, ingin mencari sesuatu yang kita harus dapatkan, dan itu yang punya cuma Tuhan Yesus. Nah saudara harus cari itu, cari dengan sungguh-sungguh, doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan sungguh-sungguh, berteriak sama Tuhan, hatimu berteriak sama Tuhan, engkau bisa rasakan dia datang dan merasakan dia dalam hati saudara, bahwa damai sejahtera membawa sukacita buat kita semua. Haleluya. Baik, berikutnya di atas nama Nigalo Pawestri yang ada di Bali nih Bu. Oke, Shalom Bali. Ya, pertanyaannya cukup bagus juga. Dengan banyak tempat yang di lockdown dan ibadah online, itu membuat banyak umat Tuhan itu menjauh dari Tuhan dan bukan mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dengan berbagai alasan itu. Nah, bagaimana spirit doa dan berjaga-jaga itu ada di setiap umat Tuhan seperti yang Ibu sebut tadi? Saya mau baca dulu, yuk kita buka sama-sama yuk, Matius 18 ya. Kita baca sebentar, Matius 18. Tuhan ingin saudara dan saya mengerti bahwa sebenarnya panggilan roh kita itu bukan sesuatu yang melemahkan kita, tetapi panggilan roh itu membuat kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena waktu saudara hanya berdoa dengan cuma sebuah kata-kata saja, ini bahaya. Kenapa sampai kita harus meninggalkan hadirat? Ini juga ujian soalnya. Kenapa saudara? Ujiannya begini. Biasanya kan kalau mau menyembah Tuhan rame-rame baru semangat, ya kan? Kalau lagi semuanya kumpul, wah semangat, ya kan? Apalagi ingin melayani, wah saya melayani, saya siapkan diri doa puasa 24 jam, luar biasa. Tapi setelah semuanya di rumah, nah ini ujian. Karena Tuhan bilang, apakah aku masih menemukan iman di dalam hati setiap orang saat dia datang nanti? Kita baca sebentar. Matius berapa saya lupa sebentar ya. Adakah iman di hati kita semua saat dia datang? Nah ini yang jadi pertanyaan saudara dan saya untuk kita mengerti sesuatu yang terjadi dalam roh kita, untuk paham. Karena mengapa sampai sekarang doa online itu, ibadah online itu membuat saudara jadi gelisah? Sebenarnya waktu saudara mengerti tentang panggilan roh, ini adalah saat yang tepat saudara bangkit untuk menangkap iman saudara masih ada saat dia datang kedua kali. Mungkin Pak Baskoro silakan ngomong dulu sampai saya cari ayatnya. Iya. Kita bukankah selama ini kerinduan kita adalah pemulihan gereja Tuhan, betul? Ya, di mana-mana kan kita selalu mengkhotbahkan, merindukan, menggemakan gereja Tuhan dipulihkan. Yes. Apa standar pemulihan itu? Ini kembali seperti zaman pencurahan Roh Kudus dulu yang gereja mula-mula itu. Nah, kalau kita kembali ke sana, salah satu gereja yang dipulihkan atau salah satu pemulihan gereja itu adalah tumbuhnya gereja-gereja rumah. Bukan hanya rame-rame doang, tapi gereja yang berbasis rumah, keluarga. Nah, kalau kita punya perspektif begitu, kita seharusnya bersyukur dong. Lockdown itulah cara Tuhan supaya pemulihan gereja terjadi. Betul. Kan ini yang kita pikir. Soalnya gini, sekarang kan gereja apa? Gedung kan? Gedung, lalu besarnya jemaat, lalu gereja dibisniskan, industri besarnya sampai nggak bisa bedakan ini KKR apa entertainment ya. Makanya Tuhan ingin pemulihan gereja. Gereja pertama itu nggak kayak gitu. Gereja pertama itu gereja rumah-rumah, tiap mereka di rumah masing-masing berdoa, berkumpul 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Itu gereja pemulihan. Nah, kalau begitu caranya, kita bisa lihat sekarang,
oh iya, Tuhan izinkan lockdown karena itu bagian dari pemulihan gereja. Betul. Ini bukan jangan dipandang sebagai sesuatu yang merugikan kita, ini peluang kita. Yes. Nah, baru nanti pemulihan kesembuhan ini terjadi kalau gereja mau dipulihkan. Lihat aja tuh. Teman, ini harus ditangkap dulu. Apa kehendak Tuhan? Kan kita tuh pragmatis. Orang pragmatis tuh maunya enaknya doa. Kita kadang-kadang doanya doa pragmatis. Doa pragmatis, pokoknya saya diberkati, saya dapat duit, saya sembuh. Padahal Tuhan izinkan sakit itu bukan hanya supaya dapat mujizat kesembuhan, tapi supaya belajar kenapa kita sakit. Betul. Ayub itu pada akhirnya ketika dia mengalami sakit, satu hal yang dia ucapkan itu benar di hadapan Tuhan ketika dia berkata, Tuhan guruku. Yes. Artinya apa? Dia menderita sakit karena itu didikan ilahi. Yakub juga katakan, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan tidak ada didikan Tuhan itu enteng. Maka didikan Tuhan mendatangkan sukacita. Sama seperti COVID itu, pandanglah ini didikan Tuhan yang memang tidak enteng buat kita, tapi ada maksud supaya apa? Kita bertumbuh, kita dipulihkan. Salah satu pemulihan gereja Tuhan adalah gereja rumah, gereja yang berbasis keluarga, mesbah keluarga. Makanya bersyukurlah ini ada lockdown. Misalnya kalau nggak ada lockdown, keluarga nggak bisa bersatu. Jangan nggak ada lockdown, nggak pernah ada mesbah jangan sampai imannya yang di lockdown ya. Ini imannya yang di lockdown. Ini lockdown iman. Iya, kalau kita berpikir, kalau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta berpikir ini mengurangi persembahan, nah itu silahkan, itu dia. Makanya Tuhan izinkan lockdown, maaf saja. Iya, jadi ini sebenarnya ujian dalam kitab Lukas 18, bukan Matius tapi Lukas 18 ayat yang ke-8. Saya baca buat kita semua ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ini yang paling poinnya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi sebenarnya waktu saudara diizinkan Tuhan, karena segala sesuatu terjadi itu tidak mungkin Tuhan nggak tahu. Tanpa ada yang kita rekayasa atau kita rencanakan, Tuhan tahu yang terbaik buat kita intinya. Nah, Tuhan ini lagi menguji iman. Yang sering song leader, Tuhan lagi uji. Saat kamu nggak lagi bernyanyi di depan sebanyak orang, rohmu tetap terbakar nggak melayani dia di rumah? Saat orang-orang yang berkhotbah dengan luar biasa, waktu ribuan orang datang, ratusan orang datang, saat engkau di rumah, masih roh yang sama terbakar nggak melayani keluarga saudara? Jadi ini ujian iman, bahwa roh yang Tuhan percayakan pada saudara untuk melayani, jangan sampai roh itu hilang karena udah di rumah. Nah, ini akhirnya kelihatan bahwa ada motivasi yang salah. Karena iman itu, gereja itu adalah kita, diri kita sendiri. Masing-masing punya iman. Jadi bersyukur. Jadi jangan sampai waktu kita di rumah malah kita punya iman udah mulai loyo, runtuh. Ini bahaya. Ya, tepuk tangan karena sering banget di samping kiri kanan juga tepuk tangan rame-rame. Di rumah masih nggak tepuk tangan buat Tuhan. Ini semua adalah ujian iman. Masih adakah iman? Akhirnya masing-masing kan Tuhan berkata, yang di ladang 2 orang, 1 diangkat, 1 tertinggal. Di tempat tidur aja 2 orang, 1 diangkat, 1 tertinggal. Ini ujian iman saudara. Jadi harus sekarang tancapkan roh saudara. Ayo bangunkan iman saudara. Ayo bergairah sebagaimana engkau di depan mimbar, di depan gereja rumah, di depan gereja gedung. Sekarang engkau di rumah. Tidak ada yang berubah, tapi rohmu semakin tajam dalam Tuhan, karena engkau mencintai Tuhan. Haleluya. Yes. Ya, masih ada 2 pertanyaan lagi, Bu. Okay. Kali ini asalnya dari luar negeri semua. Jadi untuk persingkat waktu akan bacakan. Yang berikutnya atas nama Andrew Saputro yang ada di Brunei Darussalam. Shalom buat Brunei. Ya. Amin. Dia bertanya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia ya? Ya. Ada istilah doa itu mengubah segala sesuatu. Namun sudah banyak anak-anak Tuhan dan saya sendiri berdoa namun belum terjadi terobosan dan keadaan itu belum diubahkan. Lalu pertanyaan berikutnya atas nama Jason Sonic yang ada di Papua Nugini. Itu bertanya seperti ini. Bagaimana jika menyebut kata doa saja itu sudah banyak konsep yang muncul di pikiran. Dan saat berdoa itu hanya ditujukan untuk diri sendiri. Nah, bagaimana saya bisa mengalami kemerdekaan di dalam berdoa? Yes, Yang pertama dulu untuk yang ada di Brunei Darussalam, ya sudah berdoa tapi sepertinya belum dijawab Tuhan. Ingat, kita punya tugas hanya berdoa memang, dan doa yang harus lahir dari hati Bapa. Yang Bapa mau. Masalah yang Tuhan nanti mau jawab kapan itu bukan urusan kita, tapi kita harus percaya apa yang kita doakan itu adalah doa yang lahir dari hati Bapa.
hati Tuhan, hati yang Tuhan taruh dalam diri kita. Doakan aja terus. Kenapa? Karena saya kembali lagi ke firman Tuhan. Rancangan Allah bukan adalah kecelakaan, tapi rancangannya adalah damai sejahtera. Ujung-ujungnya semua akan mengarah ke sana, damai sejahtera. Masalah jawaban itu adalah cara Tuhan buat kita, tapi kita harus punya kekuatan doa yang luar biasa. Silakan Pak Baskoro, lanjutkan. Jadi tujuan doa itu menentukan Tuhan menjawab atau tidak, gitu ya. Makanya yang sering dikoreksi itu sebetulnya adalah lebih ke apa motivasi doa. Contoh begini, Hana itu berdoa minta anak, tapi bertahun-tahun dia nangis-nangis tidak diberi anak. Nah, sampai pada satu titik di 1 Samuel 1 ayat 11, Hana bernasar, Tuhan, kalau kau beri anak, aku akan persembahkan anak itu untuk Tuhan. Di titik itulah lalu kemudian Imam Eli bernubuat bahwa Tuhan menjawab doa. Jadi kita belajar apa? Kita belajar bahwa tujuan atau motivasi doa itu penting. Ya. Untuk siapa kalau kita diberkati? Untuk apa kalau saya disembuhkan? Untuk apa kalau saya berdoa minta mobil lalu tidak dapat mobil? Nah itu Tuhan tuntut. Makanya juga dikatakan kadang-kadang doa kita tidak terjawab karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Itu jelas firman Tuhan. Makanya amat sangat penting untuk, nah itulah makanya di dalam doa itu bukan hanya minta-minta, tapi mengkoreksi apa benar, luruskan apa motivasi saya yang salah di dalam doa. Nah ketika kita sudah benar memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan, pastilah mujizat itu terjadi. Yes. Seperti itu. Yes, puji Tuhan. Komplit yang terakhir tadi? Yang terakhir tadi adalah gini. Jadi Jason, sorry saya ulang pertanyaan itu. Bagaimana jika menyebut kata doa saja saya sudah banyak konsep yang muncul di pikiran. Nah, dan saat berdoa itu hanya ditujukan untuk diri saya sendiri. Nah, bagaimana saya bisa mengalami kemerdekaan di dalam berdoa? Mungkin mulai dengan begini. Rasa hati kepada Yesus dulu. Hati rindu menyembah Dia. Karena kalau sudah menyembah Tuhan, itu akan mengalir, nanti ada pesan-pesan roh apa yang kita akan doakan. Memang kalau Anda masuk ke dalam hadirat Tuhan, artinya pengen doa, tapi doa dengan konsep bahwa aku mau minta ini, mau minta itu, ya memang susah. Karena doa itu bagi saudara adalah sesuatu yang saya harus minta, gitu loh. Padahal doa itu kan bukan cuma itu. Doa itu adalah satu pendobrakan roh saudara dengan Tuhan, pertemuan roh saudara dengan Tuhan untuk ngalamin Dia. Nah, ngalamin apa? Ngalamin beban ilahinya buat saudara. Untuk nanti saatnya saudara bisa doakan. Nah itu yang jadi kekuatan buat kita. Silakan Pak Baskoro. Memang orang semakin pinter itu semakin susah. Jadi ini nampak penanya ini mungkin intelektual sangat tinggi. Karena ciri intelektual itu adalah memulai dengan bertanya dan berakhir dengan pertanyaan. Contoh siapa? Nikodemus. Dia datang kepada Yesus dengan pertanyaan. Udah dijelasin, tetap bertanya lagi, nggak selesai. Nah, itulah makanya harus membedakan kapan memakai akal budi, kapan punya iman. Yes. Kalau iman itu bisa dimulai dari bertanya, tapi harus mengunci dengan iman, jadi iman. Jadi kalau sudah mendapatkan kebenaran, nah, kunci iman. Contoh siapa? Iman. Maria. Ya, Maria itu dia orang yang bukan perempuan yang tidak punya pikiran loh. Dia cerdas untuk ukuran perempuan. Karena dia bertanya, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku belum punya suami. Itu logika dia jalan. Itu sangat bagus. Tapi ketika sudah mendapat penjelasan dari malaikat waktu itu, ini gini loh, kamu hamilnya bukan karena manusia, bukan karena suami, tapi karena Roh Kudus. Yes. Begitu dia tahu kebenaran, dia kunci itu. Ya, oke, jadi aku mau. Nah, kalau orang intelektual itu udah dijelasin, dikotbahin berjuta-juta kali, ikut seminar, tetap bertanya lagi, tapi bagaimana mungkin ya? Kok doa itu begini ya? Orang yang terlalu banyak mikir ya nggak? Itu namanya paralysis by analysis. Orang lumpuh karena terlalu banyak analisa. Makanya susah. Gimana kita? Saya juga paling susah itu mendoakan orang yang paling pinter itu nggak bakal tumbang-tumbang dia. Karena dia mikir, bagaimana saya tumbangnya? Wah, itu nggak mungkin. Makanya gini. Makanya sering-sering Tuhan izinkan situasi. Betul. Sehingga akal kita habis. Betul. Sebab dalam kondisi akal kita habis, ya kita berharap kita beriman jadi. Betul. Kenapa Cina? Berapa tahun yang lalu pernah datang hamba Tuhan namanya Dennis Pilkom. Itu orang Amerika yang melayani di gereja di Cina, di gereja bawah tanah. Kenapa disebut gereja bawah tanah? Dennis Pilkom bilang karena sana kan komunis, sehingga ibadah
ibadah itu masih di bawah-bawah tanah. Mereka di lockdown benar-benar. Gereja tidak boleh buka kecuali gereja yang pro komunis. Di bawah tanah itu ceritanya sih Dennis Welcome. Lalu saya kan bertanya waktu itu, berarti gereja di sana tidak bertumbuh dong? Si Dennis Welcome ini datang ke Jogja, dia bilang, oh enggak, kebangunan rohani yang terbesar itu di gereja bawah tanah di Cina itu. Karena dalam kondisi tertekan, tidak boleh beribadah rame-rame, beribadah juga kadang-kadang harus sendiri-sendiri, harus itu cari anggur aja karena di lockdown gerejanya itu. Karena di lockdown bukan karena virus tapi karena komunisme di sana. Itu mereka cari anggur kan nggak boleh di supermarket, akan ketahuan loh, kamu mau perjamuan kudus ya, tembak karena kamu Kristen. Tapi ribuan kali dia bilang, ratusan kali mujizat air jadi anggur itu terjadi di China, di gereja bawah tanah. Orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Itu karena apa? Lockdown tadi. Lockdown karena politik waktu itu. Gereja di lockdown karena politik, nggak boleh ibadah, nggak boleh kumpul, nggak boleh. Lockdown itulah yang menyebabkan kita hanya bertemu sama Tuhan. Yes, haleluya. Sama seperti Daniel itu kan di lockdown aja, itu lockdownnya lebih ngeri. Tidak hanya dirumahkan, di rumahnya singa. Kacau kan? Nah, kita kan di rumah paling sama anjing kucing, oke lah. Kita di lockdown sama anjing kucing seneng gitu, malah dimakan atau anjingnya. mungkin ada yang dengan singa kan? Tapi itu Daniel itu di lockdown di gua singa. Tapi 3 kali sehari dia berlutut berdoa. Daniel 16. Dan apa yang terjadi? Mujizat. Gitu. Jadi bersukacita dalam lockdown. Karena disitulah kita mendapatkan rumah doa. Betul. Gua doa. Yes. Itu sekarang bangun gua doa kan di mana itu Ungaran ada, di Depok ada. Kan kita tuh karena kita merindukan kesendirian bersama Tuhan, kita bangun ruang-ruang doa. Ya kan? Nah kalau sekarang di lockdown harusnya bersyukur dong, nggak usah buat ruang doa tuh. Rumah kita jadi ruang doa. Betul. Iya. Itu maksudnya. Jadi bersukacitalah dengan lockdown. Terima itu bukan sebagai nasib tapi sebagai kesempatan untuk berdoa tadi. Berdoa dan doa itu banyak hal. Ada banyak yang kita bisa dapatkan di perpustakaan, tapi ada yang banyak bisa dapatkan di tempat berdoa. Yes. Kalau orang Jogja bilang modal dengkul itu lutut. Kalau orang modal dengkul itu nggak punya modal ya, dan nggak bisa dapat apa. Tapi kalau dengkul atau lutut dalam arti lutut yang bertelut, itu mujizatnya. Yes, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara diberkati dengan luar biasa karena lockdown ini membawa kita full bless. Amin ya. Karena kita mengalami berkat yang banyak. Jadi jangan sampai roh saudara jadi pudar karena di rumah ibadahnya. Tapi roh saudara justru harus semakin luar biasa. Dan satu lagi yang saya mungkin tambahkan Bapak Skoro adalah kita akhirnya meminta Tuhan untuk lebih pintar menggunakan semua sosmed untuk bisa menjadi berkat. Karena maaf kata ada banyak orang yang mungkin salah menggunakan sosmed media ini untuk hal-hal yang tidak baik. Dan kita akhirnya bercerita di sana tentang firman Tuhan. Kita mendoakan mereka di sana dan akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan dalam keselamatan kekal. Dan ini luar biasa. Jadi mari gunakan kesempatan ini untuk terus berkarya nyata bagi Tuhan. Roh yang terbakar bagi melayani Tuhan. Dan dimanapun engkau berada, tetap berkarya dengan roh saudara. Jangan sampai rohmu lockdown. Rohmu harus terbakar dalam Tuhan. Haleluya. Ya, kita di menit terakhir Bu di program acara Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Mungkin bagian terakhir Ibu nanti bisa berdoa untuk seluruh pendengar yang mendengar program acara ini karena temanya sesuai dengan Ibu tadi, temanya adalah 1 jam saja karena lockdown. Ditambah ya Bu ya. Iya. 1 jam saja karena lockdown. Jadi silakan Ibu, kita di menit terakhir mungkin bagian terakhir Ibu bisa berdoa menutup program ini, mendoakan seluruh Jogja Lovers semuanya yang mendengarkan program acara ini dari tadi di awal sampai terakhir. Iya, jadi saudara, mari ambil kesempatan ini untuk kembali menguji iman masing-masing. Bahwa sama seperti bagaimana Tuhan panggil saya pertama dan berikan saya tugas roh untuk melayani Dia, baik sebagai song leader, seorang pengkhotbah, pendoa syafaat, seorang asal, apapun itu, roh pelayanan itu tidak akan berubah saat engkau di rumah. Engkau tetap melayani Tuhan, tetap melayani semua orang dalam rumahmu dengan roh yang menyala-nyala dan tetap berkarya untuk kemuliaan Tuhan. 1 SMS, 1 WhatsApp, 1 kalimat firman Allah bagi orang-orang itu, mereka diberkati dengan luar biasa. Jadi jangan sampai mata roh saudara tertutup,
1 jam mulai bergerak dengan doa, mulai mencari Tuhan. Kalau saudara mungkin merasa pikiran terlalu banyak, ambil handphone saudara, cari lagu rohani, ikut nyanyi dengan lagu-lagu rohani itu, sehingga roh saudara mulai terbakar, dan terus dalam doa dan mulai rasakan hadirat Tuhan. Karena waktu engkau dalam 1 jam itu dalam hadirat Tuhan, hatimu pasti tenang dan ada beban ilahi yang akan engkau lakukan. Mungkin Papa Skor tambah sedikit dan kita akan nyanyi satu pujian sebelum kita akan berdoa. Ya, situasi lockdown ini menjadi kesempatan untuk kita membangun roh doa yang Yes. Firman berkata, kau besertaku. Saudara, kalau tadi mendengarkan bahwa banyak jenis doa untuk kita datang kepada Tuhan, salah satunya adalah melalui pujian. Mari kita datang kepada Tuhan di saat-saat ini. Tuhan akan mencurahkan kekuatan dan kuasa yang terbesar saat kita berharap kepada Tuhan. Katakan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap Dan tahu lagu ini, nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kita di studio. akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami Tuhan, haleluya. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Sungguh firman-Mu Tuhan, Yes. itu adalah kekuatan kami, bawa kami untuk senantiasa Amin, Tuhan amin, Yesus amin, hidup di amin. dalam firman-Mu Tuhan, dan janji-janji-Mu. Yes. Firman-Mu berkata, kau beserta. Mari semua yang tahu lagu ini, naikkan pujian ini bersama-sama. Biar roh saudara semakin kuat, jiwamu akan kuat dalam Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah Tuhan, Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
doa kita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba bersyukur untuk waktu ini kami boleh duduk diam di kaki Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya saat kami mendengarkan firman-Mu, roh kami dipulihkan, roh kami dibangkitkan, roh kami kembali bergairah di dalam Engkau. Hamba berdoa firman ini akan tertanam di dalam jiwa hati roh kami yang subur, siap dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan di seluruh pelosok tanah air, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa, kalau ada yang mendapatkan ada roh duka cita, kalau merasa sangat sedih, kalau merasa ada kekhawatiran, kegelisahan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh ini diputuskan di dalam nama Yesus. Bangkitkan kembali firman-Mu yang pernah mereka dengar, bahkan hari ini yang mereka dengar. Bangkitkan kembali Tuhan pesan-pesan roh, doa-doa yang mereka rasakan dari banyak hamba-hamba Tuhan. Bangkitkan kembali pesan-pesan apa yang sudah Engkau nyatakan bagi mereka, sehingga roh mereka kembali terbakar dalam Tuhan dan melayani Engkau. Tidak ada situasi yang mengubah sikap roh mereka untuk mengasihi Engkau dan melayani Engkau Bapa. Hamba berdoa sore hari ini, bangkitkan kembali kegirangan daripadamu atas kami, supaya kami kembali kuat di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Hamba berdoa di setiap kota pulau, Engkau taruh banyak orang-orang yang berdoa. Kasih hati setiap orang untuk kembali membangun mesbah doa 1 jam dalam altar Tuhan, 1 jam dalam hadirat Tuhan, untuk menikmati pesan-pesan Tuhan, sehingga iman mereka dikuatkan, roh mereka dibangkitkan kembali. Dan semua yang sudah bertanya di studio ini, kami doakan mereka dari setiap kota, setiap daerah, bahkan bangsa-bangsa yang bertanya. Engkau pakai mereka Tuhan sebagai mercusuar terang bagi kota mereka, bagi bangsa mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami doakan memberkati seluruh bangsa yang sedang dalam penderitaan daging. Bila roh mereka dibangkitkan, tidak ada yang menderita dalam roh, tapi roh dipulihkan, roh diselamatkan. Setiap orang memanggil nama Tuhan dan menerima keselamatan kekal. Kami doakan untuk bangsa Indonesia, berikan hikmat kepada presiden kami, kepada semua pejabat menteri, semua orang yang terlibat untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kami doakan kekuatan para dokter, tim medis, berkati mereka, berkati dengan hikmat dan kekuatan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka. Kami doakan yang sedang mengalami sakit ini, Engkau sembuhkan mereka, roh mereka dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan semua virus ini kami stopkan, kami putuskan mata rantainya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah mengalir. Dan kami berdoa, biarlah dari kejadian ini semua orang boleh memanggil nama Tuhan, dan semua anak Tuhan kembali punya roh yang bergairah, berseru dan memuliakan nama Tuhan. Kami doakan Injil terus disebarkan, berita kemenangan terjadi di mana-mana. Kami doakan persiapan Paskah kami minggu depan, bila semua iman boleh dipulihkan dan mulai melihat karya-Mu di kayu salib, sehingga ada pengharapan yang baru, ada iman yang ditimbulkan, sehingga semua kembali melihat kepada kayu salib, lambang di mana Tuhan Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit, Engkau hidup buat kami, dan sediakan tempat buat kami. Kami bersyukur untuk karya terbesar-Mu. Diberkatilah kami semua yang sudah mendengar program ini dari awal sampai akhir ini. Berkati teman-teman di studio, Pak Haryadi Baskoro, Ibu Livi, Lawrence, juga Pak Anton, suami hamba-Mu, Pak Yan, kami semua. Kami percaya Engkau pakai kami diberkati yang besar dimanapun Engkau bawa, sehingga banyak orang diberkati. Dan semua kami teman-teman di Facebook, di medsos yang lain, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya iman kami semua bersama-sama berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Love Jogja FM, semua orang yang mendengar program-program yang disiarkan melalui radio ini, mereka boleh dibangkitkan imannya, rohnya kembali terbakar melayani Tuhan. Semua orang diberkati. Ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui semua akal manusia kami, tinggal di dalam kami, di kota kami, di bangsa kami, di atas bumi ini. Dan kemuliaan Tuhan bersinar. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Salin buat sharingnya di Yes, sore hari ini. haleluya. Dan Joshua berakhir juga program acara Happiness Moment. Berjumpa kembali di program ini di minggu yang akan datang, atau pamit undur dari ruang dengar Joshua semuanya. Dan tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap adakan Tuhan dalam kehidupan kita.